A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada dalam hidup ini yang tidak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kalau kita menyadarinya. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Suatu malam Usaid bin Udair duduk di beranda belakang rumahnya. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sekitar itu anaknya yang bernama Yahya tidur. Jadi di dekat Udair itu anaknya Yahya juga tidur di dekat sana. Kemudian dia selalu mempersiapkan kuda untuk berperang fisabilillah. Itu tidak pernah jauh dari tempat duduknya. Jadi sudah siap dia. Kalau mau pergi berjihad langsung berangkat. Kesiapan dia tinggi. Suasana malam itu, kata Usaid bin Udair, sangat tenang, hening. Langit waktu itu jernih, tidak mendung. Jadi cerah malam itu. Entah mengapa Usaid bin Udair tergerak untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dia buka Al-Quran, dia bacalah Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai selesai Al-Baqarah 1 sampai 4. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan kepadanya. Nah, ini Allah yang mengatakan kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena hanya orang yang bertakwa yang tidak ragu dengan Al-Quran. Kalau orang yang tidak bertakwa kepada Allah, sudah pasti dia meragukan Al-Quran dan menganggap akalnya jauh lebih hebat daripada Al-Quran. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang beriman kepada yang gaib. Dia tidak pernah melihat Allah, dia beriman kepada Allah. Dia tidak pernah melihat malaikat, dia beriman kepada malaikat. Dia tidak pernah melihat Rasulullah, tetapi dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi? Orang yang mau menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi orang yang bertakwa itu selain dia beriman kepada Allah, kemudian dia melaksanakan sholat karena dia beriman kepada Allah. Setelah itu dia takut membuat hal-hal yang buruk karena dia tahu malaikat selalu berada di dekatnya. Dan dia juga orangnya tidak pelit, kata Allah dalam ayat ini. Dia tidak pelit, dia dikasih rezeki, dia mau berbagi. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu dia tidak akan pelit, mau menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada dirinya. Dan kemudian mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, Taurat, Zabur, Injil, dia beriman. Tapi bukan berarti pula, berarti kita harus beriman dong dengan Injil. Iya, kita beriman dengan kitab-kitab selain itu karena dia dibawa juga oleh para Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 ini, tiba-tiba kuda yang sudah dipersiapkan untuk berjihad fisabilillah tadi di sekitar dia juga tiba-tiba berputar-putar kudanya ini. Jadi dia karena diikat, lari dia berputar-putar. Kata Usaid, hampir saja tali pengikatnya itu putus. Namun ketika Usaid
bin Udair berhenti membaca Al-Quran, kuda itu tenang. Dilanjutkan lagi oleh Usaid ke ayat yang kelima, kuda itu kembali berputar-putar, lebih hebat dari semula. Dan ketika Usaid bin Udair memandang ke arah langit, ia dapati pemandangan bagai payung yang mengagumkan. Itu kata Usaid. Jadi pertama 1 sampai 4 berputar-putar kudanya. Dia diam juga kudanya. Dia sambung ayat kelima, berputar-putar lagi kudanya. Dia pandang ke arah langit, dia seperti melihat bagai payung yang mengagumkan pemandangannya. Dan ia belum pernah melihat pemandangan serupa sebelumnya. Indah betul langit malam itu. Dia lihat awan indah berkilau, kemudian bergantung seperti lampu memenuhi ufuk. Pokoknya indah yang dia lihat di langit ini. Sinarnya terang, pelan-pelan hilang. Pemandangan yang dilihat Usaid bin Udair. Penasaran Usaid. Pagi hari dia temui Rasulullah SAW. Kemudian dia ceritakan peristiwa yang dialaminya. Kata Rasulullah, itu adalah malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran, Usaid. Seandainya engkau teruskan, pastilah akan banyak orang yang bisa melihat malaikat itu. Pemandangan itu tidak akan tertutup dari mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Begitu kagumnya para malaikat terhadap bacaan Al-Quran Usaid bin Udair, karena dia memang orangnya ini ahli ibadah. Harta, benda, dan jiwa raga yang dimilikinya diserahkannya sepenuhnya untuk perjuangan umat Islam. Jadi memang dia ini orang yang sangat tekun beribadah, kemudian dengan jiwa dan raganya dia berkorban untuk Islam. Bagi Usaid, kata para sahabat, tidak ada puncak keindahan dan kemenangan dalam perjalanan hidupnya selain bila cahaya Islam terus bersinar. Pokoknya Islam ini mesti bersinar. Nah, itu yang menyebabkan malaikat mencintai Usaid. Ketika dia membaca Al-Quran, malaikat ingin mendengarkan. Kenapa? Usaid adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, ini yang harus bisa kita penuhi. Selain kita membaca Al-Quran, kita juga memahami dan mengamalkan Al-Quran. Nah, ini yang membuat Al-Quran itu menjadi ajaib di dalam diri seseorang. Nah, itu salah satu keajaiban sahabat yang membaca Al-Quran. Kemudian apa kata para sahabat? Usaid ini ditakdirkan Allah sempat melihat kepemimpinan Khalifah Umar. Jadi dia cukup lama hidup. Dia lihat bagaimana tegasnya Khalifah Umar, bijaksananya. Nah, pada bulan Sya'ban tahun 20 Hijriah, ia meninggal dunia untuk menyusul syuhada-syuhada yang telah mendahulunya. Jadi ketika masa Rasulullah dia masih hidup, waktu Abu Bakar dia masih hidup, waktu Umar bin Khattab dia masih hidup. Nah, di waktu saat itulah dia meninggal dunia. Sampai apa yang dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia sendiri yang ikut memikul jenazah Usaid bin Udair ini untuk dimakamkan di Baqi. Nah, begitulah hormat Umar bin Khattab kepada Usaid bin Udair. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, maka langit dan bumi mencintainya. Bukan itu saja. Syekh Umar mengisahkan, seorang ulama. Apa kata ulama ini? Aku dekat dengan seseorang yang bernama Pak Soleh, kurang lebih dari 10 tahun. Apa pengakuannya? Sejak aku bertugas menjadi khatib di markas Raudah Al-Hasu di wilayah Qasim, Arab Saudi. Nah, jadi dia ini seorang ulama. Karena kalau di sana kan ditugaskan masing-masing ulama itu di daerah ini, tugasnya di sini. Kalau kita kan bebas nih, khatib Jumat ini, khatib ini. Kalau mereka di sana tidak, satu tempat di sanalah dia mengabdi. Diteruskan oleh Syekh Umar, Pak Soleh ini orang yang sangat dihormati di tengah keluarganya.
ia ini merupakan seorang figur dalam masalah agama bagi keluarganya. Dilanjutkan oleh Syekh Umar, saat aku menceritakan ini, Pak Soleh ini sudah wafat 5 tahun yang lalu. Pengakuan dari Syekh Umar, aku sangat jarang melihat orang seperti Pak Soleh. Di keluarga dia istimewa, pantas menjadi teladan. Sosoknya mengingatkanku kepada generasi terdahulu. Jadi kalau dibaca generasi sahabat, ditengoknya Pak Soleh ini sama. Dia ini, kata Syekh Umar, paling banyak membaca Al-Quran. Dia memang tidak dikenal khusus dalam masalah ilmu agama. Dia bukan pula orang yang hebat dalam pelajaran ini, pelajaran itu. Tapi kata Syekh Umar, dia sangat mencintai Al-Quran. Kebiasaan yang dia lakukan sudah mendekati para ulama, kata Syekh Umar. Dia biasa mengkhatamkan 30 juz Al-Quran hanya dalam 3 hari. Ini memang kebiasaan para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu an contohnya itu mengkhatamkan Quran 30 juz itu 3 hari. Kita 30 juz 30 tahun pun tidak selesai. Ya, coba kita introspeksi diri, makanya kita itu berharap kemudahan dari Allah. Sementara kita sendiri dalam mendekat kepada Allah melalui Al-Quran saja sangat sedikit. Membaca Al-Qurannya kita sedikit. Dan dia, kata Syekh Umar, kalau membaca Al-Quran selalu dengan suara lantang menggema. Nah, jadi dia mengeluarkan suaranya kalau dia membaca Al-Quran. Jadi kalau dia baca Quran di rumah, itu suaranya bisa sampai ke masjid. Nah, itulah yang menjadi kebiasaan dia. Kalau baca Quran dia seperti Khalifah Umar bin Khattab. Kalau Khalifah Umar membaca Al-Quran dengan suara lantang. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membaca Al-Quran dengan suara lirih. Dilanjutkan oleh Syekh Umar, aku senang sekali duduk bersamanya. Berdekatan dengannya itu momen yang sangat luar biasa bagi para juru dakwah dan juga pelajar ilmu agama. Nah, bisa duduk sama dia itu bahagia rasanya, kata Syekh Umar. Jadi memang benar kalau kita duduk dengan orang-orang soleh, kan kita dianjurkan seperti ini, bertemanlah dengan orang-orang soleh supaya hati kita ini lapang jadinya. Ini kita nggak mau kadang bergaul dengan orang soleh, risih kita. Nah, itu berarti masih ada kekotoran jiwa kita, cinta dunia kita yang masih teramat tinggi. Menurut Syekh Umar, Pak Soleh ini sangat menghargai orang yang duduk bersamanya. Nah, ini cahaya Al-Quran membuat seseorang itu akhlaknya mulia, bisa menghargai orang yang duduk bersamanya. Ini kadang kita duduk sama teman main HP, duduk sama teman kita sibuk baca Quran sendiri. Ini juga harus diperhatikan. Nih momen aku baca Quran ini kalau menghargai orang ini gitu. Jadi nggak melulu kita kalau ingin baca Quran gak usah duduk dulu. Nah, duduk betul kita di rumah dulu. Jadi ini bukti walaupun dia itu sering mengkhatam Al-Quran dalam 3 hari, tapi kalau orang duduk dekat dia sangat menghargai. Dan dia sangat bahagia melayani lawan bicara. Berarti kan dia tidak megang apa-apa nih, tidak ada HP, tidak lagi baca Quran. Pokoknya dia senang melayani orang yang berbicara dengannya. Dan kalau dia perasaan bahagia dia itu, kata Syekh Umar, itu akan mengalir ke orang yang di dekatnya. Nah, inilah dahsyatnya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bahagianya ngalir, terasa ke orang. Karena memang ini bagian dari akhlak. Kalau kita duduk sering senyum gitu dekat orang, tentu itu akan mengalir ke orang. Tapi coba duduk ngumpul, kita cemberut, itu juga ngalir ke orang. Orang pasti jadi nggak enak, ngapa dia kok menung aja. Nah, jadi risau orang jadinya. Tapi kalau kita senyum, bahagia, orang yang di sekeliling kita pun akan bahagia. Jadi energi positif Pak Soleh ini, kata Syekh Umar, bisa menghilangkan duka yang tidak nyaman karena beban kehidupan. Jadi kalau duduk dekat dia ini hilang duka jadinya. Kalau kita lagi lapar,
nggak mau selera makan, duduk dengan orang yang selera makannya tinggi itu membuat kita terpancing. Begitu juga kalau kita duduk dengan orang yang aura positifnya itu besar, kebahagiaan dia besar terpancar dari wajahnya, itu juga ngalir, nyaman orang dibuatnya, lupa beban hidup, kata Syekh Umar. Kesan yang kutangkap kalau duduk dengan dia itu, kata Syekh Umar, perasaan kita tuh kayak bahagianya sepasang pengantin gitu. Gimana orang bahagianya nikah, nah kayak gitulah perasaan duduk dekat dia. Nih kita duduk sama orang risau hati kita, dia sibuk aja cerita sedih, dia sibuk aja ngeluh, bukan malah duduk seperti pengantin, malah kita kalau dapat nggak usah lo duduk sama dia lagi, karena hanya memberikan kerisauan jiwa. Kemudian kata Syekh Umar, dia orang yang paling mudah meneteskan air mata. Jika kita bercerita kepada tentang kisah-kisah orang soleh, maka ia dengan mudah menangis. Nah, hati itu lembut jadinya. Jadi kadang kita mengaji ini dengan kisah itu disebutkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu seperti tentara Allah yang menguatkan jiwa. Jadi kuat kokoh kita jadinya. Atau kata Syekh Umar, kalau kita ceritakan tentang kenikmatan surga atau azab neraka atau apa saja tentang sirah Nabi dan para sahabat, dan itu dia mudah sekali untuk menangis. Jadi lembut hatinya, dikarenakan apa tadi? Dia sangat dekat dengan Al-Quran, dia sering baca Al-Quran hingga hatinya dilembutkan oleh Allah. Tapi kata Syekh Umar, kendati pun dia orang yang soleh, yang taat, di akhir hayatnya itu ia mendapatkan beberapa cobaan. Nah ini ingat, jangan dikira kalau orang udah rajin baca Quran, rajin sholat, terus nggak dicoba lagi oleh Allah. Apa cobaannya? Malah luar biasa ini. Yang pertama, istrinya wafat sebelum mencapai usia 40 tahun. Jadi lama dia sendirian. Itu cobaan dia. Belum istri umur 40 tahun sudah meninggal dunia. Kalau orang dengan ya Allah, sedekatnya aku sama kau biarkan aku seperti ini, aku sayang betul sama istriku, tapi dia tidak. Ini ujian. Sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau orang udah jadi gosip nih, tuh lihat taat ibadah, kena siksa dia sama Allah, mati istrinya, pasti ada nih sifat dia yang tidak baik. Nah kalau itu biasa. Bukan berarti orang yang sudah sangat dekat kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, dia tidak diuji keimanan. Justru kadang itu jauh lebih besar. Ujian itu besar terhadap para nabi. Sehingga kata Rasulullah, kalau kalian menerima musibah, kenang musibah yang menimpa aku, akan ringan musibah kalian. Jadi memang belum seberapa musibah kita lagi. Yang kedua, dia mendapatkan penyakit yang silih berganti dideritanya sejak 5 tahun sebelum wafat. Justru 5 tahun sebelum meninggal, udah setaat itu dia. Tapi dia dapat penyakit sampai-sampai kata Syekh Umar menyebabkan dia hanya bisa sedikit tidurnya. Nah yang ketiga, di antara cobaan yang paling berat yang ia rasakan adalah fungsi indera penglihatannya melemah. Sampai ia butuh seorang untuk memapahnya dan menghalanginya membaca Al-Quran. Jadi lihat, padahal dia rajin baca Quran, justru di masa tuanya dia dapat penyakit yang macam-macam sampai matanya melemah penglihatannya dan harus menuntunnya, dan dia tidak bisa baca Al-Quran. Kata Syekh Umar, aku datang menjenguknya. Tatkala aku menjenguknya, aku melihat ada cairan di mata menghalangi pandangannya. Jadi mata ini seperti ada cairan dan menghalang pemandangannya. Pak Soleh ini menangis, Syekh Umar pun menangis. Ditanya oleh Syekh Umar, bagaimana keadaanmu, wahai Pak Soleh? Ia menjawab, cairan ini menutup pandanganku hingga aku tidak mampu membaca Al-Quran, Syekh. Begitu sedihnya aku. Terasa oleh Syekh Umar, dia betul-betul sedih karena dia tidak bisa membaca Al-Quran. Syekh Umar mengatakan, demi Allah Pak Soleh,
apa yang akan kau sampaikan lagi? Dijawab oleh Pak Soleh ini, demi Allah Syekh, aku tidak menginginkan dunia dan penglihatanku. Aku tidak menginginkan dunia dan penglihatanku. Aku itu Syekh hanya ingin membaca Al-Quran yang membuat dadaku menjadi lapang. Kalau penglihatanku sudah hilang, apalagi yang aku inginkan dari dunia ini? Sementara aku tuh bahagia kalau bisa baca Quran. Dia pun menangis berlinangan membasahi jenggotnya, kata Syekh Umar. Syekh Umar berusaha menghibur Pak Soleh, bergembiralah. Sungguh Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu an, apabila seorang hamba sakit atau bersafar, dicatatkan untuknya apa yang biasa dia lakukan tatkala sehat dan mukim. Ini hadis Bukhari nomor 2996. Jadi ini alhamdulillah dalam Islam. Misalnya kaum muslimin muslimat sudah biasa puasa sunnah Senin Kamis. Nggak taunya sakit, Allah tetap akan catatkan dia berpuasa. Orang yang rajin sholat berjamaah, nggak taunya dia sakit atau sekarang terdampak virus ini kita harus di rumah, Allah akan tetap catatkan dia tetap sholat berjamaah. Jadi inilah berita gembira dari Rasulullah. Allah akan tetap catatkan apa yang menjadi amalan kebiasaan dia. Berbahagialah Pak Soleh, karena pahala bacaan Al-Quranmu tetap mengalir biiznillah, dengan izin Allah. Walaupun engkau sekarang tidak mampu membacanya, karena cairan yang ada di matamu menghalangimu darinya. Percayalah akan janji Rasulullah. Nah, jadi dihibur oleh Syekh Umar. Dengan suara bergetar, kata Syekh Umar, dia potong ucapanku. Dia katakan, aku ini hanya hafal beberapa juz saja. Dulu pernah aku menyetorkan hafalanku kepada Syekh Ibnu Salimullah yarhamuhu. Aku sangat ingin menyempurnakannya dan aku tidak tahu kapan kiranya aku wafat. Jadi dia memang sudah ada hafal beberapa juz Al-Quran. Dan dia dulu sering setoran ayat kepada seorang ulama yang lain. Kata Syekh Umar, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah menghilangkan cairan yang ada di matamu. Nah, jadi itu saja yang disampaikan Syekh Umar kepada Pak Soleh ini. Pengakuan Syekh Umar apa? Jujur, kata dia. Saat itu aku mengatakan perkataan ini dengan ringan begitu saja. Aku mengucapkan nasihat itu hanya sebagai kalimat penghibur, meringankan bebannya dan melapangkan dadanya. Bukan berarti aku meragukan kehebatan takdir Allah. Hanya saja lemahnya iman dan keyakinanku kala itu. Karena jarang sekali orang buta bisa melihat kembali. Jadi maksud dari Syekh Umar ini, ya aku ngiburnya aja. Doalah kepada Allah, semoga penglihatanmu dikembalikan oleh Allah. Ya sebetulnya aku tuh hanya menghibur, kata Syekh Umar. Karena aku yakin tidak akan mungkin orang buta bisa melihat kembali. Nah, karena udah dilihat dari sisi umur, kemudian cairan mata yang sudah pekat seperti itu. Kemudian Syekh Umar mohon izin untuk pergi. Dan Pak Soleh ini membasahi lisannya dengan ucapan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billah. Setelah dihibur oleh Syekh tadi, berdoalah kepada Allah. Dia katakan, ya semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Tiada kekuatan dan daya upaya melainkan dari Allah. Setelah waktu berlalu, kata Syekh Umar, aku tidak tahu pasti 1 bulankah atau lebih. Nah, setelah dia jenguk Pak Soleh ini, aku kembali pergi menemuinya sebagaimana kebiasaanku setelah menyampaikan khutbah Jumat. Tapi aku kaget melihat wajah Pak Soleh ini berseri bahagia. Kalimat-kalimatnya terburai, bertaut-taut saling menyusul keluar dari mulutnya. Ia hendak berbagi kegembiraan padaku. Nah, seolah-olah dia nampak Pak Soleh ini ingin membagi kegembiraannya pada Syekh Umar. Aku beritahu kabar gembira kepadamu. Akan kuberitahu kabar gembira kepadamu.
Apa itu Pak Soleh? Dijawab oleh Pak Soleh, cairan yang ada di mataku telah hilang. Allah telah mengabulkan doaku. Dan seolah-olah, kata Syekh Umar, dia menceritakan itulah gudang harta dunia yang sangat berharga baginya. Kembali penglihatannya, dikabulkan oleh Allah, dia bisa melihat kembali. Kata Syekh Umar, sekelebat pikiranku melayang. Aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku, karena dulunya dia cuma menghibur. Ternyata memang terbukti orang buta bisa melihat kembali. Karena keyakinan Pak Soleh ini kepada Allah. Aku takjub, kata Syekh Umar, tentang bagaimana Allah mengabulkan doanya. Sebagaimana Allah mengabulkan doa istri Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Kemudian dia menangisi betapa lemah iman dan keyakinanku. Aku lemah. Pak Soleh ini kuat betul keyakinannya kepada Allah. Istri Nabi Ibrahim kuat keyakinannya kepada Allah. Waktu dia mencari air minum untuk Ismail. Yakin dia kepada Allah, mudah bagi Allah. Dihentakkan Ismail kakinya dekat dia, padahal ibunya sudah bolak-balik berikhtiar mencari, tetap diusahakannya, tapi Allah mengabulkannya dengan cara Ismail mengentak-entakkan kakinya, dan di sanalah keluar sumber air Zam-Zam. Ini pelajaran yang tidak aku dapatkan dari sebagian ulama, kata Syekh Umar. Jadi makanya semua orang bisa menjadi pelajaran bagi kita kalau kita mau mengambil pelajaran. Kita tidak ego merasa diri kita, oh saya ini ulama, saya ini hebat, saya hanya bisa duduk dengan ulama-ulama juga. Enggak. Kadang justru dari orang-orang biasa kita bisa banyak belajar. Setelah itu aku pun ikut bahagia sebagaimana Pak Soleh bahagia. Dan setelah dia meninggal dunia, aku berdoa kepada Allah supaya Allah merahmati ahli ibadah ini. Semoga dengan rahmat dan kasih sayangnya aku dikumpulkan nantinya oleh Allah bersamanya di surga. Dari sini bagaimana dahsyatnya. Kita memang nggak pernah nih mendengar orang buta bisa melihat kembali gitu. Tapi ini pelajaran, sesoleh apapun orang, dia akan kena cobaan. Dan Allah mengabulkan doanya dengan sesuatu yang rasanya tidak mungkin kembali, yaitu orang buta bisa melihat kembali dengan dia berdoa kepada Allah karena kecintaannya untuk bisa membaca kalam Allah. Nah, jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, hati kita menjadi lapang. Yang membuat Pak Soleh Tri menangis bukan karena harta. Aku tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Itu yang dia tangiskan. Ini kebahagiaan yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang. Orang banyak untuk membahagiakan dirinya. Dia beli ini, ganti mobil ini. Itu nggak ada yang bisa membuat dia bahagia. Kita hanya bisa bahagia kalau kita bisa dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Al-Quran. Itu yang bisa membuat kita bahagia. Dengan jalan yang diridhai Allah, kita bersedekah, itu membuat kita bisa merasakan kebahagiaan. Yang ketiga, ada seorang pemuda yang sangat super sibuk. Nah, ini kan kita banyak nih, ada orang yang sampai 24 jam itu merasa dia kurang, saking dia berburu dunia. Pemuda ini tidak pernah ada waktu untuk keluarga. Pokoknya dia sibuk. Siang sampai malam dia bekerja. Di hari libur pun dia tetap bekerja. Tidak pernah lepas dari berbagai tugas. Akhirnya pemuda ini curhat dia kepada salah seorang ulama yang sering dipanggil dengan sebutan Syekh Ali Al-Tantawi. Ini ulama besar. Ulama Syam tapi tinggal di Arab Saudi. Dia bertanya kepada Syekh Ali Al-Tantawi. Dia katakan, wahai Syekh, bagaimana cara saya bisa meluangkan waktu untuk keluarga saya? Apa jawaban Syekh ini? Jawaban yang tidak disangka-sangka. Malah Syekh ini menambahkan pekerjaan untuknya. Aku tambahkan pekerjaanmu. Waduh Syekh, ini aja udah repot, masa mau ditambah lagi? Kata Syekh Ali Tantawi,
Setiap hari sebelum berangkat bekerja, baca Al-Quran 15 menit aja. Jadi ini kan seharusnya nambah nih pekerjaan nih. Baca Al-Quran 15 menit aja sebelum pergi. Pemuda itu bingung bagaimana melakukannya, sementara saat ini saja waktu sudah penuh untuk bekerja. Ayo udahlah, ini nasihat ulama, saya lakukanlah. Pengakuan pemuda ini di hari pertama hingga keempat, ia melakukan membaca Al-Quran dengan sangat tergopoh-gopoh. Kan kita sering melihat orang baca, ya sering melakukan jadi dia tergopoh-gopoh seperti ini. Dan dia terlambat bekerja. Jadi hari pertama sampai keempat udah kencang dia baca 15 menit itu, dia tergopoh-gopoh pergi. Tapi dia berusaha terus melakukannya. Apa pengakuan pemuda ini? Ajaib di hari kelima. Ia bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran tidak hanya 15 menit, tapi 30 menit tanpa terburu-buru. Kita selalu ditipu oleh waktu ini sebenarnya. Waktu maksudnya itu waktu yang salah gitu ya. Sholat masih cepat, kalau nanti kita harus melakukan itu. Padahal kita kan harus tumak ninah nih sholatnya. Harus tenang-tenang. Karena kata Rasulullah Pak, Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Artinya betul-betul nikmat kita, nyantai, dan kita tidak tergesa-gesa. Ini gara-gara memperbanyak sholat sunat, kadang kita cepat sholatnya. Sampai ada tarawih yang tercepat mungkin di dunia itu. 23 rakaat hanya 7 menit saja. Nah ini luar biasa ini kecepatannya. Kalau saya pribadi nggak sanggup nih sholat seperti ini, bisa benjol jatuh mungkin kita kalau yang tidak biasa. Di hari kelima ini ajaib kata pemuda ini. Dia bukan saja membaca 15 Al-Quran 15 menit, tapi dia baca 30 menit tanpa tergopoh-gopoh. Aneh, dia tidak terlambat pergi bekerja. Ini ajaibnya orang yang membaca Al-Quran. Di hari ke-8, kata pemuda ini, justru semakin istimewa. Aku bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 1 juz sebelum berangkat kerja. Anehnya, aku tidak terlambat bekerja. Di hari ke-14, pemuda ini ditemuinya Syekh Ali Al-Tantawi. Ia bertanya, wahai Syekh, mengapa saat aku meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, justru aku tidak tergopoh-gopoh dan terlambat bekerja? Kata Syekh Ali Al-Tantawi, inilah berkah Al-Quran anak muda. Pekerjaan yang umumnya dilakukan 60 menit, dengan berkahnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya, yang membuat kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan waktu 30 menit. Nah ini lihat, orang-orang yang super sibuk, luangkanlah seperti ini. Allah akan berkahi dengan Al-Quran waktu kita, dan kita tidak akan menjadi orang yang tergesa-gesa, dan bisa menyelesaikan pekerjaan kita setengah waktu yang biasa kita lakukan. Ini kisah nyata, dan ini adalah nasihat seorang ulama besar. Kita tidak usah jauh-jauh. Waktu kejadian kebakaran mall, kalau tidak salah saya di Tangerang, Banten, pernah mall apa, Borobudur ya, mall Borobudur itu pernah kebakaran. Semua toko ludes, hanya satu toko hijab yang tetap utuh. Kalau tidak saya toko hijab Bu Anis ya. Apa yang membuat dia berbeda? Setiap kali dia ada waktu senggang, dia baca Quran. Setiap kali ada waktu senggang, dia baca Quran. Allah selamatkan tokonya. Di antara toko-toko yang lain sudah habis terbakar. Cuman tokonya yang selamat. Tidak ada satu hijab pun yang terbakar. Nah inilah dahsyatnya. Pompa semangat kita. Jangan dikira kalau kita dekat dengan Allah ini bakal hidup menderita. Justru disitulah kenapa orang kok mau baca Quran, dia sudah mendapatkan keajaibannya. Di Amerika tahun 2006
ada seorang muslimah asal Asia yang dia ini mengenakan jilbab, jadi dia memakai hijab. Dia pas pulang kerja, kali ini agak kemalaman dia pulangnya. Suasana jalan sudah sepi. Nah, dia melewati jalan pintas. Malangnya, di ujung jalan pintas itu dia melihat ada sosok pria Kaukasian. Awalnya dia menyangka pria itu orang Amerika. Perempuan ini agak was-was karena sekilas dia lihat raut wajah pria itu mencurigakan, dan dia sudah yakin ini bakal mengganggu saya ini. Dia berusaha tetap tenang. Dia membaca kalimat Allah, dia baca bismillah, dia lanjutkan sambil berjalan itu membaca ayatul kursi berulang-ulang. Dia baca kursi berulang-ulang, dia sungguh-sungguh memohon perlindungan kepada Allah. Meski dia tidak bisa mempercepat langkahnya, mau tidak mau dia harus lewat di depan pria berkulit putih itu, dan ia tetap berdoa. Sekilas dia melirik ke pria itu, jadi ada juga nih perasaan khawatir. Dia lirik pria itu, dan dilihatnya pria itu asik dengan rokoknya, dan tidak sama sekali memperdulikan perempuan berhijab ini. Keesokan harinya, perempuan yang berhijab ini melihat berita kriminal. Dia dengar seorang wanita melintas di jalan yang sama dengan jalan yang ia lintasi semalam. Dan wanita itu melaporkan dia dilecehkan. Jadi ada pelecehan seksual yang dialami perempuan yang sama jalannya di tempat perempuan berhijab ini jalan semalam. Dia begitu ketakutan, kata dia, dan dia tidak jelas wajah pelaku yang melakukan pelecehan seksual itu. Akhirnya hati muslimah ini tergerak. Karena wanita tadi melintas di jalan yang sama dengannya, beberapa menit setelah dia jalan, beberapa menit setelah dia melintas, jadi perempuan yang dilecehkan itu dia tidak bisa mengidentifikasi pelaku. Akhirnya muslimah ini dia memberanikan diri datang ke kantor polisi karena dia masih ingat wajah laki-laki itu. Dia kasih tahu kepada polisi bahwa dia bisa mengenali sosok pelaku pelecehan wanita yang lewat setelah dirinya semalam. Karena saya lewat ke sana kemarin, Pak. Jadi saya masih ingat wajah laki-laki itu. Melalui kamera rahasia, akhirnya muslimah ini pun bisa menunjuk salah seorang yang diduga sebagai pelaku. Ia yakin bahwa pelaku adalah pria itu. Dia yang pas dia lewat, laki-laki itu sempat dia lirik, dia lihat dan sedang asik merokok, jadi nampak wajahnya. Melalui interogasi polisi, akhirnya orang yang diyakini oleh muslimah tadi mengakui perbuatannya. Iya, saya yang melecehkan. Karena tergerak rasa ingin tahu, muslimah ini berani menemui pelaku dan didampingi oleh polisi. Dia dekati orang itu. Dia tanya, Anda melihat saya nggak semalam? Kan saya juga melewati jalan itu beberapa menit sebelum wanita yang kau lecehkan itu. Mengapa Anda hanya mengganggunya tapi tidak mengganggu saya? Mengapa Anda tidak berbuat apa-apa padahal waktu itu saya sendirian? Kata penjahat ini, tentu saja saya melihat kamu tadi malam. Kau berada di sana malam tadi beberapa menit sebelum wanita itu. Saya tidak berani mengganggu Anda. Karena aku melihat ada dua orang besar di belakang Anda waktu itu. Satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan. Dia melihat ada seolah-olah yang ngawal orang besar di kiri dan kanan. Muslimah ini tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Hatinya penuh syukur dan terus mengucap syukur kepada Allah. Lutut aku, kata dia, terasa bergetar mendengar penjelasan pelaku kejahatan itu. Jadi ini kita lihat bahwa semua surat dalam Al-Quran adalah surat yang agung, yang mulia. Semua syarat dengan hikmah dan kandungan yang sangat berharga. Apa kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar? Yang paling baik digunakan untuk melawan jin yang masuk ke dalam tubuh manusia adalah zikrullah,
zikir kepada Allah, dan bacaan Al-Quran. Jadi kita menyempitkan jalur iblis jin. Dan yang paling besar dari itu ialah bacaan ayat kursi. Dia akan membaca ayat kursi. Karena sesungguhnya orang yang membacanya akan selalu dijaga oleh penjaga dari Allah, dan ia tidak akan didekati oleh setan sampai subuh, sebagaimana di dalam hadis. Jadi kita membaca ayatul kursi, membaca Al-Quran, ini luar biasa. Nah, kisah ini disampaikan di dalam Alamul Jin Wasis Syayatin, halaman 180, karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Jadi mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini, semakin semangat kita untuk membaca Al-Quran, semakin kita menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran dan tidak tergopoh-gopoh di dalam membaca Al-Quran, sehingga Allah akan berkahi waktu kita, waktu terasa lapang, pekerjaan kita pun akan selesai. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.